saat ini di tengah dengan segala macam itu, sepertinya judulnya harus direvisi deh. Judulnya harus Jadi apa? direvisi. Apakah radio akan mati gitu? Oh gitu. Oke, boleh. Jadi kita revisi secara on air akan mati gitu ya. Jadi gimana? Maksud gue kan seorang tonton kita say hi dulu. Hai, selamat malam. Welcome to my podcast Listen to Kim FM. It's all about single fighter. Jadi podcast ini hadir untuk menjadi support system kamu single fighter, di mana Tontam atau Tommy Tamrin waktu itu hadir sebagai ex-single dad dan profesi di bidang yang sudah sukses dijalaninya adalah sebagai radio personality gitu kan. Waktu itu di podcast secara audio, Tonton cerita banyak tuh tentang perjalanan karirnya mulai dari tahun 90 ya Ton ya. Lo mulai nyebur menjadi penyiar di Palu gitu kan. Oke, benar. Dari tahun 90-an. 90 tepatnya. Radio Nebula Palu. 90. Nah, berarti kan kalau di total dari 90 sekarang udah 2021, wow, udah 31 tahun lo menjadi orang radio, luar biasa gitu kan. Gak semua orang bisa, gak semua orang bisa kayak gitu, nggak tua sih. Maksudnya itu pengalaman kan sangat, mengajarkan banyak ya, khususnya buat sekarang, generasi sekarang. Sebenarnya gini kalau kita ngomongin tentang sebuah karir, yang penting kan adalah konsistensi. Konsistensi itu adalah alih-alih, maksudnya saya tidak punya keahlian lain. Kan lo juga bisa jadi DJ kondang juga kan waktu itu. Tapi by the way, apa kabarnya di sana di Palu? Maksudnya ini kan masih masa-masa ini ya, corona atau COVID. Kegiatannya gimana? Apa masih social distancing, WFH dan lain-lain? Kalau di Palu sendiri ya, ini sengaja saya setengahin karena mata saya bintitan. Tapi tahun 90 ada ini. Jadi di tengah pandemi sekarang ini memang kita lagi membatasi yang namanya tamu untuk interview gitu kan. Dan kebetulan di acara saya itu banyak yang narasumber itu dari phone call. Jadi yang tidak perlu mengundang tamu buat interview. Ya sudahlah, begitulah. Jadi yang emang dibatasi gitu di pandemi gini. Gitu. Oke, tapi untuk pemerintahan daerah untuk pemerintah daerah sendiri gimana untuk mensosialisasikan keadaan saat ini di sana? Sama juga seperti di kota-kota besar di mana di kota besar itu yang maksudnya yang bubaran jam bubar lebih cepat gitu kan. Cuman daripada ngomongin pandemi capek kan, mendingan kita ngomongin radio aja yuk. Radio yang kalau menurut saya radio itu udah mati suri gitu kan. Nah, kan berarti kan iya ini kan relate dengan zaman sekarang nih ya. Maksud gue kenapa gue tadi bridging dengan nanya kondisi pandemi. Sebelum pandemi juga sebenarnya kan radio sudah mulai goyang nih. Karena radio itu kan hidup dari klien atau dari iklan dan juga pendengar gitu. Nah, seorang Tontam, lo penyiar daerah ke kota, terus dari kota sekarang ke daerah lagi. Gue pengen tahu dulu sih perjalanan itu awalnya seperti gimana gitu loh, dan yang lo rasain seperti apa. Pasti kan beda dong ngerasain pengalaman, apalagi sekarang megang radio kayaknya lo semua yang handle gitu kan. Dari daerah ke kota terus balik lagi daerah. Itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa, ibaratnya naik roller coaster gitu ya, dari terus yang apalagi kalau misalnya dari kota ke daerah itu adalah yang terjadi adalah saya harus berdamai dengan SDM yang ada. Saya harus berdamai dengan fasilitas perangkat siaran, equipment yang ada. Saya harus berdamai dengan segala macam. Saya tidak bisa standar, misalnya kita ada standar broadcasting, standar penyiar itu begini ina ino. Tapi kalau diterapkan di daerah ya udah sih, maksudnya kita nggak bisa menerapkan itu terlalu tinggi gitu.
karena kita lihat itunya aja gitu, lihat apa, lihat kemampuan ability di sini ya seperti itu, ya sudah, tinggal itu yang dipeluk, itu yang dirangkul untuk supaya bisa menjadi semakin ini lagi gitu, semakin meningkat lagi gitu. Oke. Berarti kan perbedaan yang tadi sudah Tonton bilang antara SDM dan juga equipment ya. Selain itu apalagi sih maksudnya megang radio daerah tantangannya? Tantangannya megang radio daerah itu unik, maksudnya mereka itu SDM-nya itu kadang-kadang ada juga yang punya mental tidak mau melihat ada pendatang ini, maksudnya yang tidak mau melihat ada yang lebih, jadi yang udah mereka menunjukkan sikap yang membatasi diri kayak gitu, maksudnya yang tidak, justru kalau saya sendiri kan, kalau daripada kita tuh yang haus dengan yang namanya itu kan, haus dengan yang namanya masukan segala macam. Kalau perlu kita tiru dia. Tapi kalau di sini masih ada juga mental yang seperti itu, yang dimana mereka itu yang reject gitu loh, yang kayak apaan sih belagu lu gitu. Kayak gitu. Oke, jadi intinya semua tidak langsung bisa diterima gitu ya. Padahal kita sebagai tim, apalagi satu radio di daerah, maunya maju bareng-bareng. Terus lu gimana mengatasi itu semua? Mengatasi itu ya udah, maksudnya ada beberapa dari mereka yang maksudnya kaget gitu dengan cara kerja. Misalnya gini, misalnya dalam satu jam kita harus punya 4 insert acara gitu kan. Jadi ada time clocknya gitu, dari 00 sampai 15 menit kita bikin 2 insert acara, misalnya acara happy birthday, terus history of the day, terus dari 15 ke 30 menit kita bikin acara bahas CEO, terus number one song in US sama UK gitu. Terus dan itu mereka kaget maksudnya kok sepadat itu sih. Tapi ya namanya juga prime time ya, maksudnya ya seperti itu. Trafficnya ya. Trafficnya emang seperti itu gitu. Oke. Jadi kan kalau misalkan sekarang yang belum tahu juga nih kan, Tonton sekarang pegang radio daerah yang pernah lu ceritain sama gue benar-benar dari nol ya. Intinya kan lo merombak semuanya gitu kan. Nah sekarang tuh untuk segmen radio yang mau pegang seperti apa, Ton? By the way. Kebetulan segmen radio yang saya pegang sekarang itu sama dengan radio terakhir saya di Jakarta, yaitu UFM. Jadi segmennya itu macan ternak. Apa itu macan ternak? Mungkin yang lagi nonton, apa itu macan ternak? Mamah cantik nganter anak. Nah, jadi segmennya buat mama cantik antar anak, oke. Jadi nggak jauh-jauh ya sama segmen radio lo di Jakarta, cuman memang lo kan membangun atau nge-build-nya dari awal gitu kan. Kok bisa sih seorang Tonton yang di hire atau dipilih untuk megang radio sana gitu? Karena yang punya sepupu gue. Seperti itu. Oke. Dan sepupu lo itu memang, sepupu lo ini orangnya memang passion nggak ke radio gitu. Kalau memang sepupu lo yang punya, sorry itu saya kenapa bukan dia yang megang dan harus lo yang megang, by the way. Sebenarnya dia kesibukannya kan luar biasa ya. Dia pernah juga nyalonin wali kota juga, jadi dan emang passionnya emang di radio juga. Cuman dia membutuhkan orang yang mengerti dengan radio, makanya saya disuruh pegang gitu. Tapi radio di sini itu yang begitu terbuka dengan maksudnya yang terbuka dengan saya soan ke radio lain gitu, karena itu mereka yang terbuka banget gitu, dan tidak ada yang kayak iri-irian atau dengki-dengkian, nggak ada kayak gitu loh, Kim. By the way, kamu muter-muter di aku screen-nya, Ton.
Jadi nggak bisa ngeliat kamu screen kamu dihapus, sekarang muter-muter, mungkin sinyal gitu. Ya, suara sih jelas, cuman di video live kita kamu muter-muter. Akunya nggak bisa ngeliat kamu. Tapi kebanyakan ini, enggak ya? Enggak, tapi ini jelas kok. By the way, kamu nggak ada muter-muter. Lo bisa lihat gue? Muter-muter. Bisa. Ini kok di gue muter-muter ya? Oh, let's see. Apakah di gue? Oke. Oke, lanjut aja. Oh, kenapa ya? Gini nih, ini salah satu kendala kalau kita melakukan live secara virtual adalah sinyal. Mungkin sinyal di gue, tapi berharap gak apa-apa sih. Anyway, Tan, kan kamu tuh sebagai ex-single dad juga gitu ya. Dari dulu kan memang perannya adalah atau ya passionnya di dunia radio pun juga sebagai DJ gitu. Nah sekarang kita say hi dulu yang udah gabung. Hai, selamat malam. Ada Surya Fajar, Abi Amri, Eva Kuliani, Opet Disco, tadi kata Abi Amri udah bilang ya umur 90 tuh dia masih 3 tahun. Ada Ino, lalu juga ada Igor dan Yundang. Pokoknya malam hari ini lagi ngobrol santai aja, ya kan? Dan apakah tuh screen-nya giting? Screen-nya giting, lagi muter-muter. Itu screen-nya habis ngebaks. Coba deh, ini muter-muter tuh tonton di screen gue, nggak tahu deh dia. Coba boleh info nggak yang lagi nonton kita live, screennya tonton muter-muter juga nggak sih? Kok di gue muter-muter ton? Masa gitu. Sih? Apa kita coba lagi, coba masuk lagi? Gimana? Coba sebentar ya. Tunggu sebentar. Ini sih sinyal gue coba cek bentar ya. Kita namanya live secara virtual harus sabar-sabar dengan sinyal. Selain sabar dengan sinyal, ya harus sabar sama keadaan saat ini ya teman-teman yang lagi nonton. Nah, ini udah ketemu lagi nih, gitu. Masih muter nggak? Enggak. Mungkin sekarang udah mendingan. Screen tonton blur. Iya sih di gue. Mungkin faktor cahaya, tapi nggak apa-apa lah. At least kita masih bisa ngobrol. Gue lagi di dapur. By the way, thank you loh sebelumnya Ton udah gabung. Ini gue tahu banget di sana waktunya midnight dan teman-teman juga harus tahu kalau Tontam adalah ayah yang sangat super baik. Jadi memperdahulukan anaknya dulu sampai tertidur baru bisa live bareng gue, dan ini satu kehormatan seorang Tontam bisa live tengah malam sama gue. Dan speaking about radio yang lo dalamin gitu ya, Ton. Kan waktu di podcast lo sempat cerita bahwa pengalaman menarik lo sebagai seorang radio personality ketika diterima menjadi penyiar di Radio Prambors gitu kan. Dari daerah ke radio besar di kota. Nah, yang pengen gue tahu sampai saat ini, apakah nanti itu akan repeat historical lo? Karena kan lo di daerah nih posisinya. What do you think sih? Seperti itu. Sejarah berulang gitu maksudnya saya akan pindah ke radio yang lebih besar lagi. Ke Jakarta mungkin saja gitu. Mungkin saja. Jadi yang saya selalu ngikutin arus sih. Maksudnya yang tidak pernah saya memasang target harus apa. Jadi yang berjalan aja, go with the flow gitu. Kalau misalnya ada tawaran lagi ya sudah, dan kemana kaki melangkah itu yang penting radio tetap. Cuman ya yang perlu di garis bawahi ada karena kita membahas tentang radio yang tidak pernah mati, sementara sekarang radio sekarang lagi mati suri dalam arti kata pendapatan iklan yang anjlok gitu kan. Iya. Radio gaga dibilang. Nah terus ini kayaknya Ino ini caper, dia pengen conference deh. Bisa bertiga nggak, Kim? Ino ini siapa? Ino ini dia adalah sahabat saya, dan dia bilang katanya saya adalah salah satu temannya yang membuat dia terinspirasi untuk bekerja di radio juga. Dia pernah di Smart FM juga.
Si Ino Smart ini FM Jakarta. dia lagi caper. Oh. Dia balik papan apa? Nah, jadi gini Kim. Gimana? Jadi gini, saya mendengar kabar barusan dari orang radio juga kalau di Jakarta juga bisnis radio juga sekarang lagi anjlok, lagi gila-gilaan Kim. Gila-gilaannya itu adalah dengar-dengar katanya radio yang dengan grup 3 huruf itu ada 2 radio yang dengan grup 3 huruf. Katanya semua gajinya baik itu penyiar dan juga stafnya dipotong 20%. Katanya gitu. Terus ada lagi yang grup besar, itu katanya banyak layoff, banyak dipecat-pecat gitu kan. Terus ada lagi grup besar lagi katanya 40% dipotongnya. Lu bayangin. 40%, baik itu katanya penyiarnya, terus orang-orangnya, staff-staffnya katanya 40% dipotong. Dan itu nggak kebayang karena mereka punya budget yang penyiar prime time itu yang 60 juta gitu kan. Sekali siaran pagi 60 juta dan katanya malah dengar-dengar katanya ada 3 radio di grup mereka itu yang dilebur jadi 1. Jadi ketika kita mendengarkan radio A, kita mendengarkan radio A, kita juga mendengarkan radio B, radio C, jadi dilebur gitu. Dan itu kan mengerikan ya, maksudnya yang sampai seperti itu gitu loh, Kim. Ya, Ngeri nah lah. makanya kan, pembahasan radio ini kan selain berhubungan dengan Hari Radio Sedunia gitu ya, gue juga penasaran nih dengan situasi khususnya radio di Indonesia. Kalau di luar negeri sendiri kan radio tuh perannya masih sangat penting, Ton, karena memang gimana pun juga orang masih butuh media untuk informasi terkini. Cuman kan di Indonesia mostly orang udah banyak saingan dong secara digital streaming aja udah banyak platform yang mereka bisa dengerin musik gitu. Nah makanya kalau bicara tadi tentang isu di radio di Jakarta, ya mungkin ada betulnya dan benar teman-teman aku juga yang siaran di sana, apalagi banyak juga tuh isu-isu seperti itu dan nggak tahu ya, radio itu kan mengandalkan iklan, tapi menurut Tontang yang seorang radio personality, apakah radio itu harus mengandalkan dari iklan aja untuk bisa hidup atau bertahan? Harusnya seperti apa? Kalau saya sendiri kan mungkin pintar-pintarnya radio itu mencari uang, cuman serba salah juga kalau misalnya iklan kurang nih, terus mau bikin off air juga pandemi, iya kan? Serba salah juga gitu. Iya benar. Kasihan, radio itu kasihan. Jadi makanya kalau di daerah di Palu khususnya kita mainnya, kita nggak mengharapkan iklan-iklan dari agensi Jakarta. Jadi kita yang kita mainkan adalah iklan-iklan dari instansi itu yang basah. Misalnya dari BKKBN, dari BNN, dari Dinas Pendapatan Daerah, itu duitnya basah dan itu yang menghidupi radio-radio daerah di situ. KPU waktu ada pilkada kemarin itu yang menghidupkan radio-radio di daerah khususnya dari dari iklan instansi itu gitu. Makanya saat ini masih awet, alhamdulillah, insya Allah gitu kan. Gitu. Dan ini juga satu langkah yang menarik kan ketika Tonta memutuskan pulang kampung ke Palu, terus tiba-tiba lo ditawarin pegang radio RHFM ini. Kepikiran nggak lo ketika pindah akan pegang radio lagi Ton waktu itu? Tunggu. By the way, kamu muter-muter lagi nih screen-nya. Oh ya? Iya. Di sini enggak loh. Serius? Di aku muter-muter lagi. Lancar loh. Pertanyaanmu masih yang kepikiran nggak balik lagi radio? Iya, dan jelas. Jelas. Oke. Ya udah, kita sambil running aja. Jadi gimana? Waktu ketika lo pulang kampung waktu itu ya, let's say balik lagi ke Palu dari Jakarta, pernah kepikiran nggak sih lo akan pegang radio lagi di sini, di kampung lo ini, di kampung halaman khususnya di Palu?
karena bidang saya adalah radio, jadi yang sudah terpikirkan gitu loh. Maksudnya mau di radio A, B, C, D itu saya sudah memperhatikan dan sudah merancang dengan sedemikian rupa. Tapi gini, apa namanya? Kalau radio itu kan bisnis yang ini ya, bisnis yang apa namanya? Unik gitu kan. Bisnis yang unik. Jadi yang boleh dibilang apa ya, kemana kaki melangkah asal kita yang betul-betul, ini ngomongin apa sih Nyet? Kan bicara dari lo dulu pindah ke daerah, kepikiran nggak masuk apa balik lagi ke radio? Kepikiran dan boleh dibilang juga yang kalau misalnya radio yang sekarang saya pegang ini mungkin akan mengalami kematian, innalillahi gitu kan. Saya masih sudah terpikirkan untuk kayaknya radio ini lucu nih, udah terpikirkan seperti itu. Kayak gitu. Oke, berarti kan sebenarnya ya balik lagi ya, radio ini lagi di posisi mati suri, tapi yang bisa menghidupkan adalah sebetulnya dari apanya, Ton? Dari programnya sendiri atau dari si pendengarnya yang tetap menjadi loyal, listener, atau gimana sih sebetulnya di industri radio itu? Agak susah kalau kita mau melihat kebangkitan karena seperti orang bilang kan radio udah sunset bisnis ya, udah meredup gitu kan. Meskipun kita udah caranya udah pakai podcast, meskipun kita udah pakai kamera di siaran, tetap aja saingan banyak Kim. Ini aja yang IG live ini kan juga yang salah satu yang mengurangi jatah orang untuk mendengarkan radio gitu kan, ya nggak? Benar, iya sih. Makanya kan, makanya kan kalau kita nggak dalam tanda kutip nggak punya strategi sebagai orang radio, ya radio tuh benar-benar kehilangan momennya kan. Let's say kita harus digital itu kan sebenarnya musuh ya. Gue pernah dengar bahwa kalau dulu zamannya ada MTV, radio ya tetap hidup gitu, walaupun itu orang-orang ke MTV. Bahkan kan ada lagunya kan, Radio Kill the Radio, Video Kill the Radio Star. Waktu zaman MTV gitu kan. Nah sekarang mungkin Digital Kill the Radio Star gitu. Nah makanya gimana ya Ton? Maksudnya ya gue pun dan Ton adalah orang yang cinta atau suka dunia radio, tapi dengan bisnis sunset seperti ini, apakah let's say 5 tahun ke depan radio FM itu masih ada, benar-benar FM ya, bukan digital seperti itu? Pandangan lo seperti apa? Radio FM saya pikir masih ada tetap gitu lah, masih tetap ada. Cuman yang kalau tadi saya nggak setuju kalau kamu bilang bahwa digital itu adalah musuh. Malah justru digital itu kita rangkul bersama-sama, karena kalau kita deny, kita rejection sama yang namanya digital, waduh, kita nggak bisa lawan digital, nggak bisa. Ini aja sekarang IG Live kan digital juga, iya kan? Benar. Mau nggak mau itu digital juga. Ini kita kedatangan MC Kondang, Anja Pasaribu, ini MC Kondang Medan. Hai, Anja Pasaribu, selamat datang di podcast Listen to Kimia FM. Jadi tadi gue ditolak atau ibaratnya statement gue ketika bilang digital itu bisa ibaratnya yang inilah ya, Tonton bilang harusnya dirangkul bukan dimusuhin gitu. Nah sekarang orang-orang radio, khususnya radio ini ya, radio FM atau benar-benar secara manualnya radio, berarti benar harus menerima, tidak denial dengan keadaan saat ini ya Ton ya. Kalau sendiri gimana di RHFM? Kalau sendiri punya tim digital khusus untuk menangani ini? Ada, jadi yang kebetulan di radio kita punya admin yang membahas, yang menangani segala sosial media sampai YouTube, dan setiap narasumber yang kita telepon kita hajar ke sosial media masing-masing, ke IG, Instagram, YouTube channel juga kita udah mulai jalani. Ya udah ya seperti itu. Maksudnya ya begitulah, sudah emang era digital mau nggak mau gitu kan. Oke.
Kan kita flashback ke tahun 10 tahun lalu deh. Ini kan masih bicara tentang dunia radio ya. Teman-teman yang lagi nyimak, hai, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Ada Tontam dan saya Kimi. Lagi bahas tentang, sebenarnya ini relate dan kemarin kita baru memperingati Hari Radio Sedunia. Apakah kamu cinta radio atau pendengar radio? Kita bicara dari segi bisnisnya gitu ya. Lagi sunset bisnis banget nih si radio gitu kan. Apalagi banyak juga sih Tom yang aku lihat juga beberapa radio yang justru mereka bikin konten podcast gitu. Benar tadi kata Tontam, jangan si digital ini jangan dijadiin musuh, malah dirangkul gitu. Nah ngomong-ngomong yang lagi nonton, coba say-hi deh. Apakah di screen teman-teman bagian Tontam yang muter-muter, di aku sih sampai sekarang masih muter-muter ya gitu. Tapi anyway kita running aja. Kalau misalkan sekarang ada yang lagi nyimak kita gitu ya, lagi kepikiran tetap nih pengen jadi penyiar radio gitu, itu masih bisa, ini nggak sih maksudnya untuk pendapatan atau income tuh masih bagus nggak sih sebenarnya jadi penyiar itu? Atau itu kan jatuhnya kan bukan full time ya, part time. Apa kalau penyiar itu regular ya, time sama prime time? Oh part time. Part time kan? Gimana? Kalau untuk pendapatan, saya nggak ngerti kalau kita melihat situasi sekarang ini yang dimana penyiar juga dipotong gitu kan, dipotong honornya, itu kan menyedihkan sekali. Malah saya dengar ada salah satu teman saya yang dia rela siaran nggak dibayar hanya karena dia juga mengajar di sebuah public speaking gitu kan. Terus sekolah public speaking, dia rela nggak dibayar, yang penting ada corong, dia punya corong gitu. Jadi untuk hidup sih saya nggak yakin sih. Saya nggak yakin. Kalau dulu untuk hidup saya yakin banget karena saya juga mengalami gitu kan. Maksudnya dari per jam 150.000 gitu kan. Terus tiba-tiba turun lagi 100, tiba-tiba turun lagi 75, terus habis 75 ton 50 ya. Kayak gitu, udah biasa. Iya. Menarik loh. Tonton tuh dulu kalau bicara tentang perjalanan karirnya nih teman-teman, siaran pernah di radio yang bisa bilang radio daerah gitu kan, terus radio anak muda, radio keluarga atau radio wanita, dan sekarang balik lagi ke daerah nge-build atau ngebangun radio segmennya juga untuk wanita. Radio lo ini segmennya usia berapa sampai berapa by the way? Sama persis kayak UFM atau ada perbedaannya? Sama 2535, jadi UFM dan radio saya sekarang. Ladies Night, apa kabar? Ladies Night ini radio OS Bandung, radio OS Bali kalau nggak salah. Clay. Oh. Oke, terus ya udah, maksudnya yang sama, perempuan modern 25 ke 35 gitu. Oke. Gitu. Bicara tentang perempuan modern nih, Ton. Kan kalau pendengar kita usia 25-35, let's say UFM listeners atau you lovers, Mami Yami ya. Apa sih dulu pendengar kita Yami Mami ya sebutannya, atau Yami Mami. Iya, Yami Mami Happy Daddy. Nah, apakah di daerah Yami juga? Daddy. Jangan dibalik Yami Daddy. Nah, apakah tuh kan kamu nggak ada, tuh kan bener kan? Ini berarti sinyal. Tuh, thank you loh, Ladies Night ini juga dibuat muter-muter. Kayaknya sih. Coba kita cek lagi bentar deh. Ini udah. Nah, ini baru. Ton? Halo? Halo, Ton? Nah, ini udah kelihatan. Halo? Ton? I can hear you. Suaramu hilang. Ton? Halo? Tontam? Ya. Ini. Nah, udah ada. Suaranya ada tapi. Oke. Tadi udah ada. Tadi video. Ya, saya dengar. Tadi muka kamu ada tapi suaranya nggak ada. Ini. Iya. Masa hilang sih? Suaranya ada tapi muka lo nggak ada, muter-muter lagi di dinding, kok dinding, di atap langit-langit rumah atau tembok ya ini ya. Oh,
Kok bisa ya? Ini memang ya udahlah ya, tapi sebentar. Ini kayaknya emang iya kayaknya di sinyal kamu deh, Ton. Di aku sih. Sinyalku. Iya nggak sih? Tapi anyway, iya sih ngobrolnya jadi gue ini soalnya layar kamu tuh ditunjukinnya ke atas langit-langit gitu, jadi gue kayak ngobrol sama tembok gitu, serius. Ini sekarang posisinya muka loh, muka gue loh. Tapi gue muter-muter, kenapa ya? Oke, sebentar kita cek dulu. Coba bentar, Tan, bentar. Kita re-invite ulang bentar ya, Tan ya, bentar. Oke. Maaf ya, ini resiko kalau kita siaran secara live. Kembali lagi namanya kita secara live gini, gangguan terbesar adalah sinyal. Mudah-mudahan habis ini kita invite Tontamnya bisa going well. Nah, bisa. Nah, ini baru mending. Ini kayaknya harus di-re-invite gitu sih, Ton. Gitu. Apa? Oke. Lanjut. Oke, ini udah enak nih, udah kelihatan. Sekali lagi thank you Ladies Night sudah confirm. Dan tadi kita lagi bahas tentang apa ya? Gue jadi lupa deh, ke distract. Apaan? Ini tadi radio pendengar. Oh ya, segmen pendengar. Kalau UFM atau Yummy Mami dan Happy Daddy di Jakarta itu kan ketahuan ya 25-35 usianya. Nah, kalau bicara tentang radio daerah atau pendengar daerah tuh kayak gimana sih, Ton? Karakternya sama nggak sih kayak radio di kota besar, kayak di Jakarta? Apalagi Palu kan, lu pernah bilang itu satu kota atau daerah yang kecil ya, gitu. Lo yang ngomong lo waktu itu. Oke, karakter Palu itu mereka masih konservatif. Masih konservatif, jadi konservatif itu dalam arti kata mereka itu masih bangga didengar suaranya kalau request lagu. Zaman dulu banget ya, jadi halo on air, kamu di mana, mau request lagu apa, mereka itu kayaknya masih bangga akan hal itu gitu. Nah terus itu yang saya tidak mau lakukan di radio saya di sini gitu. Jadi saya mau mendidik, mengedukasi pendengar dengan tanpa kamu terdengar suara on air. Saya itu dari dulu, saya nggak tahu kenapa ya, dari dulu itu nggak suka acara-acara request. Karena bagi saya acara request itu adalah acara yang paling gampang mengumpulkan pendengar, dan itu tidak mendidik saya sebagai penyiar. Kalau semua orang tanpa keahlian siaran yang benar juga bisa bawakan acara request dan itu rame, iya kan? Iya kan? Saya lebih suka acara yang challenging, yang bisa memberikan edukasi ke orang kayak gitu, daripada sekedar cuma ngasih acara request, terima telepon dari mana, buat siapa, oke, ucapannya apa. Saya nggak mau kayak gitu. Makanya saya persetan dengan kultur di sini yang masih mengagungkan acara request. Saya nggak mau. Jadi saya mau mendidik kultur sini yang radio yang sebenarnya itu kayak gimana gitu loh, Kim. Kayak misalnya kayak misalnya saya punya narasumber kemarin membahas tentang vaksin di Amerika Serikat, mereka baru dapat vaksin. Terus kemarin saya juga ngobrol sama orang Indonesia yang lagi berada di Jepang pas saat kejadian gempa. Itu saya mendingan seperti itu gitu. Maksudnya yang kita mendidik orang untuk mendengarkan radio yang ada manfaatnya, ada gunanya gitu, Kim. Iya, berarti emang kamu out of the box ya dari radio di antara radio lainnya di daerah Palu tersebut, gitu kan? Apakah maksud gue gini, Ton? Apakah memang secara dasarnya atau basically di Palu itu tim radionya yang daerah lain, maksudnya radio lain yang ada di Palu itu memang udah tadi yang Tonton bilang kan udah culture atau udah ibaratnya turun menurun seperti itu ya, gitu loh, untuk membuat radio lebih
maju atau lebih baik lagi kontennya tuh memang susah gitu, dan lo kan tipe orang yang harus berani gitu kan dari secara konten atau mungkin dari secara program gitu kan. Susah nggak sih ngelawannya? Saya nggak peduli mau itu dibilang susah atau dibilang gampang, saya nggak peduli karena mau saya punya pendengar cuman 3 gitu kan, cuman 3, yang penting kan segmented, sama aja kayak orang nge-DJ, sama aja kayak orang nge-DJ. Jadi kebanyakan DJ itu lebih suka tamunya cuman 5, tapi dia ngerti dengan musiknya ketimbang satu kompi yang datang tapi yang mereka cuman diem, nggak enjoy dengan musiknya. Saya juga begitu. Saya mendingan yang dengar cuma 3 orang tapi mereka relate dengan acara radio saya daripada banyak yang dengar tapi yang nggak nyambung, ya udah males. Ya nggak, Kim? Benar. Jadi intinya lo nyari orang yang loyal lah ya. Gimana pun juga ya kita punya produk atau kita punya sesuatu, orang tuh harus ngerti dan harus menikmati apa yang kita berikan gitu. Anyway, selamat malam lagi buat Hai yang sudah gabung. Ada Ruli Hutahian atau Mbak Ulil, Hai. Ada Bilnas, ada Mbak Tia Subiasto, Hai, selamat malam. Wah, seneng banget kamu ikutan join di sini. Lalu juga ada siapa nih? Nora Purnamasari. Oke, thank you sudah gabung di jam-jam tengah malam. Harusnya udah pada tidur tapi masih nyimak. Intinya tadi benar sih kata Tonton, nggak harus butuh banyak kok, yang penting lo paham dan bisa menikmati. Kayak live IG kita gini deh, mungkin nggak terlalu banyak yang nyimak, tapi kan dapat ilmunya nih. Siapa tahu pengen terjun ke bisnis radio, dan Tonton ini bisa dibilang orang yang bukan hanya sebentar, tapi udah 31 tahun di bidang radio. Ton, kan kalau bicara tentang apel itu kan nggak jauh ya jatuhnya dari pohonnya gitu, apel. Nah, lo sendiri kan bidangnya udah mendarah daging sebagai broadcaster atau radio personality. Apakah lo sudah melihat bakat tersebut ke anak-anak lo nih, baik itu ke Tanya atau ke Ael sedari dini? Kalau Tanya, dia tidak tertarik dengan broadcasting. Dia hanya tertarik dengan dia malah gedenya mau jadi dentist. Dokter gigi. Menarik. Dokter gigi. Dan itu mahal ya, di Amerika pula kan. tapi saya bersyukur karena dia setiap rapotan nilainya selalu A, nggak pernah B, semuanya A. Itu kayaknya cikal bakal akan mendapatkan scholarship kan. Jadi yang udah tidak ada yang cuman kalau musik sepertinya karena Sitanya sudah 15 tahun musik, dia sudah mulai saya sudah mulai doktrin dengan musik-musik yang ini waktu papa masih muda, papa dengarnya Radiohead kayak gitu. Jadi doktrin kayak gitu. Pelan-pelan aja. Kayak gitu. Ya, ngomongin musik, ada nggak sih, ini kan bicara lagi nih, radio itu akankah mati atau enggak, atau ya ibaratnya bicara tentang culture lagi nih. Di daerah itu musiknya gimana, Ton? Tetap nerima radio, maksudnya music hits atau harus lagu yang sudah hit sebelumnya atau yang zaman sekarang? Eranya masih tetap nerima sama ya? Yang top 40 masuk, 90s masuk, itu masuk semuanya. Tapi penasaran deh, diselipin nggak sih lagu-lagu daerah gitu, atau ada segmen lokalnya kalau untuk radio daerah itu programnya? Nggak ada. Nggak ada segmen lokal karena tapi ada satu radio di sini yang dia nyelipin musik etnik, dan itu berat banget, maksudnya yang etnik Afrika apal. Cuman ya agak aneh nggak sih, maksudnya kita lagi dengar Taylor Swift terus ya ujuk-ujuk yang tiba-tiba dengar musik etnik, gitu kan aneh kan? Gitu. Iya, penasaran sih, bener, maksudnya ya mungkin karena gue belum pernah ke megang radio daerah banget gitu ya, jadi agak penasarannya sebagai orang program gimana sih khususnya pendengar gitu kan. Well, Tonton, kalau misalkan balik lagi nih, menurut Tonton radio yang benar-benar bisa dibilang kategori radio ideal untuk pendengar itu kayak gimana, Ton? Baik itu radio besar
di kota besar maupun di daerah. Radio ideal. Mm-mm. Radio ideal yang kalau radio ideal menurut saya adalah kita tidak melihat itu dari segmen sosial ke bawah atau ke atas, tapi yang ideal itu adalah yang dimana mereka itu relate sama pendengarnya, terus acaranya juga, misinya juga nyampe segala macam. Jadi itulah radio yang ideal. Jadi ya dia mampu memenuhi kebutuhan pendengarnya. Jadi pendengar lagi dengerin, oh iya yang kayak gini nih. Misalnya kita ngelemparin topik terus yang ya relate, pendengar itu relate. Iya, banget. Nah, itulah yang namanya radio ideal. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya gitu. Oke, karena kan gimana pun juga radio media selintas, jadi temen buat pendengar, jadi harus benar-benar relate ya. Radio ideal menurut seorang Tontam adalah seperti itu. Kan, kalau bicara bisnis radio kan sekarang kan iklan atau klien lagi lumayan jatuh nih, lagi berkurang lah seperti itu. Seandainya tiba-tiba ada datang klien besar lah, katakanlah seperti itu. Dia punya brand, pengen campaign nih di radio kamu misalkan, tapi dia nggak mau nih segmennya untuk wanita 25-35, dia pengen segmennya lebih mass atau lebih muda gitu. Berani nggak merubah program dalam tanda kutip hanya untuk klien request? Berani. Buat laki-laki pun berani, asal ada uangnya, dan apalagi kalau itu uangnya gede ya. Maksudnya di sini kita belajar untuk menjadi seorang pelacur gitu. Bodoh amat sekarang di tengah kondisi radio yang seperti ini. Justru kalau misalnya permintaannya, saya mau di segmen yang di luar dari radio kamu, berani kita ambil karena mengingat jumlah untuk pendapatan. Dan mungkin kita bisa bikin acara khusus gitu kan, misalnya tentang dia pengen yang segmennya lebih mass gitu kan. Acara khusus kita bisa bikin sehari 3 jam khusus untuk yang seperti apa yang mereka mau, nggak apa-apa, hajar aja. Oke, berarti gitu. balik lagi Money Talks ya. Money Talks. Ya, Money Talks. Oke. Grogi nih gue ngobrol sama lo jam segini, takutnya kan ada omongan yang tercetus dan itu tidak pantas diucapkan. Nggak sih, tapi beda ya teman-teman, asal teman-teman tahu aja bahwa Tontam ini dulu adalah penyiar, tanda kutip penyiar atau leader saya juga waktu saya kerja satu kantor sama dia. Jadi dulu tuh kalau saya ini back to memories ya, kalau saya bikin konten atau pembahasan yang kurang menarik, Tontam tuh selalu ya bisa bilang mengoreksi lah. Bahkan kan berapa kali lo sempet kayak ya nggak ngomelin sih, tapi lebih ngajarin gue, dan akhirnya gue sekarang bisa growing up dan menjadi seperti sekarang. Jadi buat teman-teman yang pengen berburu, Tontam tuh orang yang tepat loh menurut gue. Lo ada kepikiran nggak sih buka kelas penyiar gitu atau ngajar untuk teman-teman yang mungkin sekarang pengen terjun ke dunia kepenyiaran, Ton? Dulu di Surabaya saya pernah waktu masih di DJ FM Surabaya. Jadi dulu saya pernah buka kelas penyiar karena radio kita dulu saya ngajarnya itu seminggu 3 kali. Pernah. Saat ini mungkin secara virtual kan lumayan gitu kan buat teman-teman buka kelas dan jadi penyiar zaman now gitu kan. Cuman ya masih agak kurang pede saya untuk nge-zoom gitu. Karena apa ya? Masih belum nggak pede aja. Apa karena saya sudah merasa tua? Nggak tahu lah, entahlah. Nggak sih, sebenarnya bukan merasa tuanya sih, Ton. Mungkin kalau menurut saya, setiap orang itu kan punya satu kepribadian yang itu tidak bisa dirubah ya. Mungkin Tontam bisa secara ilmu bisa menyampaikan, tapi mungkin secara langsung atau secara coaching itu belum merasa pantas. Padahal pantas bisa jadi. Gitu.
gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Oke. Nah, kalau misalkan ada kesempatan nanti dalam 1 atau 2 tahun ke depan lo akan di-hire sama orang untuk ngajar-ngajar gitu, gimana, Ton? Ya nggak apa-apa. Saya malah pengen mencari kayak misalnya masuk ke sebuah kampus jadi praktisi, nggak usah jadi dosen deh. Jadi praktisi itu kan lumayan kan? Karena saya percaya bahwa yang namanya kerja di radio, apalagi penyiar, itu kita memberikan sesuatu yang informatif dan pendengar itu jadi pintar. Itu juga amal jariah loh. Jangan salah. Iya kan? Memberikan sesuatu yang penyiar baru, oh iya ya, itu amal loh, amal jariah, Ci. Tonton ngerti amal jariah juga ya, hebat loh. Alhamdulillah. Banyak perubahan dari Tonton yang gue kenal dulu sama sekarang, teman-teman. Jadi kalau dulu gue kenal Tonton masih single, ya kan? Sekarang sudah punya baby lagi, yang notabene sudah bertahun-tahun gak punya baby, dan menjadi seorang family man pula gitu kan. Ton, kalau jam segini gue nggak live IG sama lo, lagi ngapain? Udah tidur ya? Atau lagi di dalam pelukannya si ini baby? Tidur atau masih 10, dan saya bukan orang yang morning person gitu loh. Saya bukan orang yang morning person, tapi nggak tahu kenapa, mungkin karena job desk saya di sini kerja Rodi, station manager, music director, program director, penyiar. Jadi yang betul-betul ya seperti itu. Maksudnya saya harus menunjukkan ke anak-anak saya bahwa saya hadir, dan emang terbukti saya nggak pernah absen, saya nggak pernah sakit, alhamdulillah. Dan ya karena tanggung jawab ya. Kalau kita ngomongin tanggung jawab itu susah, men. Soal tanggung jawab. Iya. Itu besar sih. Besar. Dan saya juga sering ngumpul dengan sesama senior radio di Palu kan. Kita ngumpul, kita bilang bahwa ternyata penyiar radio pun kalau punya ilmu, meskipun dia punya ilmu yang tinggi, tapi kalau attitude-nya nggak bagus, itu bakal lewat. Kayak gitu. Ini soal attitude ya. Meskipun dia siaran lu bagus banget, tapi kalau attitude lu buruk, kayak nggak pernah masuk, jarang masuk, atau ya toksik gimana sih manusia toksik, iya kan? Banyak loh kejadian kayak gitu. Gitu, Kim. Oke, tuh anak lo jadi udah iya, bener. Kita adalah orang tua ya. Apa namanya, sama-sama tengah malam anaknya belum tidur. Kalau ayah udah lelap ya, anak gue sih harusnya udah lelap juga, tapi ya gitu deh, jam-jam malamnya anak disco. Pengaruh di perut dulu kayaknya, didengerin musik-musik. Jadinya begini. Anyway, kita masih punya waktu dikit lagi sebelum closing. Buat Tonton deh yang ingin disampaikan, khususnya ini kan kembali lagi ya, zaman susah gitu kan, baik itu pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan berakhir, walaupun ada vaksin kan kita nggak tahu nih Ton akan berfungsi atau berjalan dengan baik kapan kondisi ini kembali normal, maksud gue gitu kan. Jadi baiknya gimana sih radio itu tetap akan hidup atau tetap ya udah gitu loh, goyang aja kayak sekarang, atau gimana? Untuk memperbaiki keadaannya. Saya nggak tahu kenapa saya tuh sudah agak pesimis ya. Maksudnya tapi radio saya yakin masih ada, meskipun semakin kecil. Kayak gini aja, kayak misalnya kayak ada teknologi yang namanya telepon di rumah kan, terus yang tiba-tiba ada wartel, terus tiba-tiba ada handphone, wartel menghilang,
telepon rumah juga siapa yang mau make gitu kan? Iya kan? Kayak ada teknologi fax, mesin faksimili, terus yang tiba-tiba ada fotokopi, terus tiba-tiba ada BlackBerry Messenger bisa ngirim file. Apakah radio seperti itu? Bisa jadi loh. Cuman gini, salah satu yang bikin saya pesimis adalah lulusan radio kan bukan berarti kita mati begitu saja. Oke, mungkin suatu saat ya radio akan mati ya. Tapi kan kita masih bisa melanjutkan ke MC, kita masih bisa lanjutkan ke voice over, iklan, iya kan? Kayak gitu kan? Masih banyak public relation, kita masih banyak ilmu-ilmu radio itu masih bisa dipakai gitu. Meskipun suatu saat nanti kalau kita lihat akan mati ya udah, tetap aja ilmu-ilmu itu masih tetap kepake, Kim. Iya nggak? Benar-benar, berarti emang intinya skill lo tetap bisa diasah di bidang yang lain, jangan hanya di radio, tapi mungkin juga menjadi TV presenter atau mungkin jadi voice over gitu kan. Oke, gitu. Anyway, ini Jakarta udah hampir jam 12 malam dan gue yakin di sana udah hampir jam 1 malam. Thank you banget Tontam obrolan santainya dan mudah-mudahan Terima aja kasih. yang lagi nonton dapat ilmunya walaupun tadi sempat ke distract sama sinyal jelek ya gitu. Dan sebenarnya kan tujuan podcast ini untuk menjadi support system ya Ton. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang merasa sekarang lagi down atau ya tadi kembali lagi nggak tahu mesti ngapain, Tontam udah kasih itu tuh, udah kasih input bahwa ya kalau lo sekarang bekerja di bidang radio nggak harus jadi penyiar, tapi banyak skill yang bisa diasah lagi. Gitu. Oke, terima kasih Kimi. Terima kasih Tony Tamrin. Kapan-kapan kita ketemu secara langsung dan secara live ya. Salam buat Ael. Thank you teman-teman udah nonton. Bye.